Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Arini, Stampuk 181132 dan teman saya Dita Indrani Mangallo. Kami membuat aplikasi Human Resource Management. Ini adalah database-nya. Database-nya namanya AppSystem. Di dalam database-nya ada tabel admin. Dalam tabel admin itu ada ID, username, password, nama, foto, dan tanggal dibuatnya. Kemudian attendance itu untuk merekam kehadiran karyawan. Kemudian cash advance, dedication, employees itu untuk inputan data karyawan. Kemudian position itu jabatan, schedule itu jadwalnya. Di attendance itu ada tanggal, jam masuk, jam keluarnya, dan ID karyawan. Kemudian di karyawan itu ada ID karyawannya, nama karyawan, alamat, kemudian posisi ID itu maksudnya misalnya dia posisinya sebagai graphic designer. Jadi kita lihat di sini di position itu ID-nya graphic designer itu nomor ID-nya 4. Jadi nanti di employees itu akan dimunculkan juga ID dari positionnya itu. Ini 4. Jadi kalau 1 berarti dia posisinya atau jabatannya itu berarti programmer. Kemudian schedule ini jadwal dari karyawan. Misalnya jadwalnya itu berbeda-beda, ada yang dari jam 7 kemudian selesai jam 4 atau jam 10 selesai jam 7 malam. Kemudian dedication ada ID, kemudian description itu misalnya projectnya itu membuat website, kemudian rate-nya itu amount jumlah itu atau jumlah bayarannya. Saya akan sign out dulu, kemudian akan login kembali. Ini adalah tampilan awalnya setelah kita login. Saya akan login terlebih dahulu. Tampilan home-nya itu berisi dashboard ini, kemudian attendance atau jadwal kehadiran, kemudian di employees itu karyawannya, ada payroll, schedule, position, kemudian listing dari home ini adalah indeks itu tampilan login-nya tadi, kemudian home. Ini adalah coding dari tampilan setelah kita login. Tampilan untuk tampilan ini.
Kemudian employee list. Employee list itu berisi list karyawannya. Kita bisa mengedit, mendelete, dan menambahkan data. Untuk menambahkan data, klik new. Kemudian masukkan namanya. Nomor teleponnya, kemudian gender itu jenis kelamin, posnya itu misalnya dia programmer, marketing, atau graphic designer. Schedule misalnya jadwalnya dari jam 9 sampai jam 7. Kemudian choose file itu kita bisa menambahkan foto juga. Kemudian jika ingin absen, copy ID karyawannya, kemudian kita masuk kemudian sign in. Jadi kita ya, ini ada tampilan untuk sesi karyawannya. Time in itu untuk jam masuk, time out itu untuk absen keluar setelah selesai. Kemudian kita lihat di attendance tadi. Ini yang tadi kita absen. Kita juga bisa menambahkan di sini atau mengedit, mendelete. Kemudian position itu berisi tentang jabatannya atau posisinya di tersebut. Kemudian per hour itu gajinya atau bayarannya per jam. Kita juga bisa mengedit di sini. Kemudian dedication, ini adalah tampilan dari dedication. Untuk menambahkan data, klik new. Kemudian description, kemudian save. Kemudian position itu form yang berisi tentang jabatan dan bayaran per jamnya. Misalnya programmer itu misalnya 100.000 atau writer 50.000 atau 50 rupiah. Kita bisa mengedit atau mendelete-nya, atau bisa juga ditambahkan lagi posisinya. Masih loading. Misalnya dia general manager, anggaplah ya, dan di save. Ya, sudah ada.
Kemudian kita bisa mengeceknya di database, data-data yang sudah kita tambahkan tadi. Ini Vena yang kita input tadi di employer sudah tertambah. Kemudian di position tadi kita juga menambahkan general manager. Loading. Jadi ini tadi yang sudah kita tambahkan general manager. Kemudian di education juga tadi kita menambahkan data baru. Kita lihat sudah tertambah juga. Kemudian jadi saya tadi menginput data baru di jam Putu Vena Santi Anissa. Kemudian di employees itu ada employee list, overtime, cash advance, schedule. Overtime ini adalah tampilan di overtime. Kalau misalnya kita menambahkan data, klik. Kemudian kita menambahkan ID-nya. Kita close dulu. Kita ke employee list. Kemudian copy ID-nya, misalnya ini. Kita copy, kemudian masuk overtime. Klik new. Kemudian masukkan ID-nya. Tanggalnya tanggal 13. Kemudian misalnya 7. Ini sudah ditambah. Kemudian kita masuk di database. Kita lihat apakah datanya tertambah. Ya, ini tadi yang sudah kita input. Kemudian teman saya akan melanjutkan penjelasannya. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari teman saya tentang overtime. Nah, overtime di sini dari tanggal, employee ID, nama, nomor of hours, rate. Dan di sini saya akan menambahkan overtime. Di sini adalah ID-nya dan tanggalnya saya kasih tanggal 8. Nomor of hours-nya saya kasih 4. Nomor of minimums-nya saya kasih 5. Rate-nya saya kasih 5. Dan kita save. Nah, setelah itu kita buka di database-nya. Database overtime. Kita lihat apakah data yang tadi terinput sudah tersimpan di database atau tidak. Nah, dia sudah tersimpan. Nah, sekarang kita lanjut ke schedule. Di sini adalah schedule karyawan. Ini adalah schedule karyawan atau jadwal karyawan. Dan payroll ini adalah terdiri dari nama, employee ID, gross, deductions, cash advance, sama net pay.
Dan di sini adalah coding dari overtime, coding dari payroll, coding dari schedule. Itu saja penjelasan kami. Terima kasih.